Donald Trump bersikeras Amerika Serikat dan China negosiasi tarif impor, sementara Beijing membantah. Negosiasi tarif Trump, pemerintah Amerika Serikat apresiasi strategi dan pendekatan, serta proposal Indonesia. Indonesia pilih Huayou asal China gantikan LG di proyek baterai kendaraan listrik. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 25 April 2025, menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Presiden Donald Trump mengklaim pemerintahannya sedang melakukan perundingan tarif impor dengan China. Namun, Beijing membantah adanya negosiasi tarif tersebut. Belum adanya titik temu antara Amerika Serikat dengan China membuat perang dagang semakin sengit. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melunak dan berencana bersikap baik dengan China dengan membuka peluang penurunan tarif jika kedua negara dapat mencapai kesepakatan. Trump terus bersikeras mengatakan pemerintahannya sedang berunding dengan China terkait kebijakan tarif impor. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Norwegia, Trump mengatakan pertemuan dilakukan Kamis pagi waktu Amerika Serikat. Namun, Trump tidak merinci siapa yang bernegosiasi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menepis adanya kemajuan dalam komunikasi bilateral dengan Amerika Serikat. He Yadong bahkan mendesak Amerika Serikat untuk menunjukkan keseriusannya jika ingin mencapai kesepakatan tarif impor. Tim negosiasi Indonesia telah berdialog dengan United States Trade Representative atau USTR bersama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Tim negosiasi tetap mengutamakan kepentingan nasional sekaligus mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika. Kita sudah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil dari rangkaian negosiasi kebijakan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diajukan oleh tim negosiasi Indonesia. Airlangga mengatakan tim negosiasi Indonesia telah bertemu dan berdiskusi dengan United States Trade Representative atau USTR bersama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Indonesia juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement dengan USTR yang artinya sudah masuk dalam fase negosiasi awal. Kemudian menurut Airlangga, Indonesia menawarkan untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang dengan 5 manfaat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Yang kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Yang ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan ini yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama supply chain atau rantai pasok, industri strategis, dan critical mineral. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy. Dalam proses negosiasi ini, tim negosiasi tetap mengutamakan kepentingan nasional sekaligus mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat.
Pemerintah mengungkapkan perusahaan asal China Huayo menggantikan posisi LG Energy Solution yang keluar dari proyek investasi kendaraan listrik di Indonesia. Nantinya Huayo akan berinvestasi 9,8 miliar dolar Amerika di pembangunan pabrik yang mencakup pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik, mulai dari pengembangan hingga produksi. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani buka suara terkait alasan LG tidak lagi melanjutkan rencana investasi proyek konsorsium baterai listrik. Rosan mengungkapkan, bukan LG yang sukarela keluar dari konsorsium, melainkan pemerintah Indonesia yang memutuskan mengeluarkannya dari konsorsium. Negosiasi investasi baterai kendaraan listrik dengan LG dan konsorsiumnya sudah berjalan terlalu lama, sementara pemerintah Indonesia ingin agar proses realisasi investasi berjalan dengan cepat. Untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya. Itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dikeluarkan surat oleh Pak Bahlil mengenai ini surat tertanggal 31 Januari tahun 2025 yang dikirimkan oleh Pak Bahlil kepada CEO dari LG Chem maupun LG Energy Solution, ya. Sementara itu, Huayo asal Cina mengungkapkan minatnya untuk berinvestasi di pengembangan baterai kendaraan listrik. Huayo nantinya akan berinvestasi 9,8 miliar dolar Amerika di pembangunan pabrik yang mencakup pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik, mulai dari penambangan hingga produksi. Dari Huayo itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka juga teknologinya juga sudah ada. Dan mereka hanya mereplace atau menggantikan posisi dari LG. Dan memang di dalam itu ada tidak hanya Antam, tapi juga ada IBC. Itu adalah anak dari Antam di GV yang lainnya, sehingga total investasinya memang tetap tidak berubah dari 9,8 miliar dolar. Jadi karena memang Huayo ini kan dia juga udah investasi di Indonesia sebelumnya, di bidang yang hampir sama juga. Jadi mereka sudah sangat memahami. Tanya kenapa Huayo? Ya mereka udah berinvestasi sebelumnya, bahkan jauh lebih besar. Dan mereka pun udah berinvestasi di mana? Di daerah WDB juga. Jadi mereka sudah sangat-sangat paham, sangat-sangat mengerti, dan di saat bersamaan dia juga sudah mempunyai sources untuk pengembangan ini ke depannya. Sebelumnya, LG Energy Solution keluar dari proyek ekosistem rantai pasok baterai di Indonesia dikarenakan negosiasi yang alot selama 5 tahun. Mundurnya LG tidak akan memengaruhi proyek investasi kendaraan listrik di tanah air. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona hijau pada perdagangan sesi 2 Jumat 25 April 2025. Indeks naik 65,44 poin atau 0,99% ke level 6.678. Pada penutupan kali ini ada 427 saham naik harga, 175 saham turun harga, dan 204 saham tidak bergerak. Kemudian volume perdagangan hari ini mencapai 19,34 miliar lembar saham dengan total perdagangan mencapai 9,63 triliun rupiah. Seluruh indeks sektoral menguat dengan kenaikan terbesar terjadi di sektor barang konsumer primer yang naik 2,57%. Kemudian sektor teknologi naik 2,47% dan sektor transportasi juga ikut naik 1,67%. Lantas sejauh mana IHSG kita dapat melanjutkan penguatan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian. Selamat sore Pak Christian. Sore Mbak. Halo, selamat sore Pak Kris. Selamat sore. Ya, Pak Kris Ya. apa kabar Pak? Sehat-sehat Mbak. Baik Pak, ini kita langsung saja. Seperti apa rangkuman pergerakan IHSG untuk hari ini Pak? Mungkin bisa sedikit dijabarkan Pak.
Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita melihat kan IHSG hari ini ditutup menguat ke level 6.679 atau menguat kurang lebih 0,99% ya. Di mana ada sektor yang menguat itu di teknologi sama non-cyclicalnya sendiri. Nah, kalau misalnya kita coba breakdown di mana untuk teknologi ini kan dipengaruhi oleh penguatan emiten-emiten teknologi dari luar negeri ya. Kemarin yang telah merilis sejumlah result yang positif sehingga kita melihat kemarin itu di mana Wall Street itu bertahan pada zona hijau. Dan kalau kita melihat lagi lebih luas, kemarin indeks-indeks dunia seperti Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq ini juga rata-rata menguat ya kemarin. Dan untuk non-cyclical kita juga melihat salah satunya itu seperti di Unilever, di mana kan Unilever ini akan membagikan dividen itu sekitar hampir 100% ya prediksinya. Ini menjadi salah satu sentimen katalis positif ya bagi Unilever yang bisa mendorong sektornya sendiri. Dan kita juga melihat Unilever kembali masuk di IDX Dividend 20, ini menjadi salah satu sentimen positif untuk Unilever itu sendiri sih. Ya, Pak Kris, ini kita melihat bahwa IHSG ditopang dengan berbagai sentimen baik seperti pembagian dividen dari bank besar. Nah, bagaimana prospek saham perbankan untuk pekan depan, Pak? Oke, untuk pekan depan kita juga masih melihat view yang positif ya di perbankan itu sendiri. Dimana kalau misalnya kita melihat di minggu ini BCA itu sudah rilis laporan keuangan dan telah mencetak laba itu sekitar 14,1 triliun atau meningkat itu 9,8% year on year pada kuartal 1. Dan juga di mana BCA ini memiliki lower cost of fund itu sendiri. Dan selain BCA kita juga melihat ada perbankan lainnya itu seperti BSI ya yang telah memiliki Bullion Bank, ini menjadi salah satu katalis positif juga bagi BSI. So overall kita masih melihat prospek saham perbankan itu yang positif untuk ke depannya seminggu dan beberapa minggu ke depan gitu, Mbak. Ya, Pak Kris, ini Antam mengalami all-time revenue naik 68%. Nah, sejauh mana saham Antam ini menarik untuk pekan depan lagi, Pak? Oke, sepertinya untuk Antam sih kita masih terus melihat saham ini masih menarik ya, di mana pada laporan keuangan yang kemarin itu dari revenue itu mostly coming from gold segment, yang mana kontribusi gold itu menjadi sekitar 84%, dan kami melihat net profit Antam juga naik didukung dengan ASP-nya ya yang terus meningkat. Dan untuk kedepannya kita juga masih memiliki view yang positif ya untuk Antam sendiri, di mana Antam ini diprediksikan masih akan terus menarik sejalan dengan harga emas dunia yang terus meningkat nih, seiring dengan investor yang shifting to safe haven asset, di mana juga kita melihat kemarin itu beberapa butik Antam ini eh, untuk pembeliannya itu sudah terbatas, sehingga ini kita melihat Antam ini masih akan terus menarik untuk kedepannya. Dan untuk secara teknikal kita memberikan support 1965, resisten 2210, dan target TP-nya itu di 2230 sampai 2330, Mbak. Oke, Pak. Ini hari ini juga saham barang konsumer primer ini naik 2,57%. Apakah ini juga masih menarik atau bagaimana, Pak? Oke, kalau misalnya kita lihat saham barang consumer primer ini kan hari ini didukung oleh saham Unilever ya, yang hari ini meningkat kalau saya nggak salah itu 17,06% atau ke level 1750, di mana Unilever diprediksikan juga akan membagikan dividen hingga 100%. Ini menjadi salah satu sentimen yang positif untuk saham ini. Dan eh, karena dia kembali juga masuk ke indeks IDX High Dividend 20, ini menjadi salah satu sentimen positif. Dan secara overall untuk saham barang consumer premier, kita melihat pekan depan itu juga masih akan ada rilis-rilis earnings first Q 2025, dan kita melihat masih tetap positif untuk saham-saham barang consumer primer ini sendiri, Mbak. IHSG sempat berada di posisi 6.678 dan resisten di 6.700. Apakah tidak cukup kuat untuk melanjutkan penguatan? Padahal kan kemarin sudah coba ditembus tetapi gagal. Bagaimana untuk pekan depan? Apa analisis Anda, Pak Kris? Oke, untuk pekan depan kami memperkirakan IHSG ini sedang menguji area resisten sehingga dapat dikatakan
cukup wajar apabila sedikit terkoreksi. Namun kedepannya kami masih mencermati adanya potensi penguatan IHSG dalam jangka pendek dengan resisten itu diberikan di 6697 dan support itu di level 6640. Dan apabila IHSG mampu break area tersebut terlebih di 6700, maka IHSG ini berpeluang menuju ke 6746 sampai 6785. Baik Pak Kris, terima kasih untuk waktu serta analisis yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih. PT Bukit Asam Tbk habiskan anggaran hingga 28,68 miliar rupiah untuk eksplorasi sepanjang kuartal 1 tahun 2025. Kemudian laba bersih Unilever Indonesia naik signifikan secara kuartalan. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam sekilas emiten. Pada kuartal 1 tahun 2025, PT Bukit Asam Tbk dengan kode emiten PTBA telah menggelontorkan anggaran sebesar 28,68 miliar rupiah untuk mendanai kegiatan eksplorasi. Adapun fokus eksplorasi diarahkan pada area tambang aktif di wilayah Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang mencakup 5 blok utama, yakni Air Laya, Banko Tengah A, Banko Tengah B, Banko Barat, dan Muara 3 Besar. Dana eksplorasi dialokasikan untuk pengeboran di area Air Laya dan Banko Tengah B. Dua wilayah ini menjadi porsi terbesar dari eksplorasi. Pengeboran dilakukan di 49 titik dengan total kedalaman 9.648 meter. Kemudian ditambah pengeboran lanjutan di 43 titik sejauh 8.397 meter. Total kedalaman pengeboran eksplorasi selama triwulan ini mencapai hampir 18.000 meter. PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode emiten UNVR mencatatkan laba bersih sebesar 1,24 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2025. Laba bersih ini turun 15% secara tahunan, namun melonjak 245% dibanding kuartal sebelumnya. Sementara itu di sisi top line, UNVR masih menghadapi tekanan. Pendapatan tercatat sebesar 9,47 triliun rupiah, turun 6% secara tahunan, meskipun naik 23% dibanding kuartal sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan turunnya volume penjualan domestik sebesar 8% secara tahunan, meski harga jual rata-rata meningkat tipis sebesar 1,3% secara tahunan. Aksi korporasi pada Senin 28 April 2025 pekan depan akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya rapat umum pemegang saham. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Amerika Serikat dan pelaku usaha menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi fokus pemberitaan portal kabarbursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Yuni Lawati. Halo, selamat sore Nila. Sore Maria. Ya, apa kabar Nila? Hai. Ya, baik. Ya Nila, ini Baik, kita Maria. langsung saja, seperti apa kemasan informasi apresiasi pemerintah Amerika Serikat terhadap proposal negosiasi Amerika Serikat? Ya, jadi Maria, memang sudah ada pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat di Washington DC yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto ya, Maria. Pertemuan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat kepada sekitar 180 negara termasuk Indonesia nih, Maria. Indonesia sendiri sebenarnya menandatangani non-disclosure agreement dengan perwakilan perdagangan Amerika Serikat yang artinya itu menjadi tahap awal negosiasi dagang dimulai antara Indonesia dan Amerika Serikat, Maria.
Dan dalam pertemuan bilateral ini ada sekitar 5 poin strategis yang ditawarkan Indonesia untuk menjalin kerjasama perdagangan, yaitu ketahanan energi nasional, akses pasar dengan tarif yang kompetitif, deregulasi untuk kemudahan usaha, penguatan rantai pasok dan kritikal mineral, serta akses teknologi di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan. Jadi Maria, pemerintah Indonesia sendiri melibatkan pelaku usaha dan asosiasi serta perusahaan besar untuk mendapatkan dukungan dan masukan guna memperkuat posisi negosiasinya nih Maria. Dan dari hasil pertemuan tersebut akan ada langkah lanjutan nih Maria. Misalnya akan ada konsultasi internal dengan pemangku kepentingan di dalam negeri, terus melakukan pembahasan teknis intensif dengan Amerika Serikat, juga pembentukan working group untuk mempercepat pembahasan di 5 sektor prioritas tadi, Maria. Seperti itu kemasan kabar bursa, redaksi kabar bursa, Maria. Tadi berita-berita apa saja yang Halo, menjadi Maria. headline sepanjang hari ini di portal berita kabarbursa.com? Iya, jadi di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini nih, Maria, berita tentang reksadana pasar uang dirikan saat market volatile yang menjadi pilihan paling dicari oleh pembaca kabar berita. Kenapa nih Maria? Karena reksadana pasar uang menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati oleh investor. Alasannya, reksadana itu satu lebih stabil, liquid dan minim fluktuasi. Jadi dianggap cocok untuk portofolio jangka pendek. Tapi sebelum memilih reksadana pasar uang ini nih Maria, ada tips-tips menarik nih yang dibagikan oleh iPod Fund Dodi Mardiansah. Nah, apa aja tips-tipsnya? Silakan baca selengkapnya di portal kabarbursa.com. Ya, Maria. Informasi yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Nila. Sama-sama, Maria. Selamat bertugas kembali. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.